Kaulah pemenangnya. Mendengar Kyle mengatakan ini, wajah Maxi menjadi masam dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dihentikan oleh Rex. Ekspresi Rex sangat tulus, seolah-olah dia benar-benar memedulikan Kyle. Tentu saja kami tahu dedikasi manajer Kyle dan Luyu. Kami juga sangat berterima kasih atas dedikasi kalian kepada tim dan klub selama ini. Tapi justru karena ini, sekarang Luyu sudah tidak bisa lagi bertanding dengan benar. Apa kau tega membiarkan tim bintang seperti tim World yang bersinar jatuh ke tanganmu sepenuhnya? Singkatnya, dia secara langsung mengakui upaya Luyu dan Kyle untuk tim atas nama klub. Kyle hampir tertawa mendengar kata-kata Rex. Ketika semuanya sudah sampai pada titik ini, dia tidak perlu repot-repot menahan diri lagi dan langsung berkata, Rex, aku tahu kau ingin mendukung Maxi. Jadi kau meminta Maxi untuk mempengaruhi pembalap di timku dan mendorong semua pembalapku untuk pindah tim dan aku tidak mengatakan apa-apa. Tapi aku sama sekali tidak mungkin untuk melepaskan nama tim World. Mendengar kata-kata Kyle yang tidak terbendung, Rex juga tahu bahwa tidak mungkin untuk berbicara lagi dengannya dan mencibir. Kalau begitu aku ingin melihat seberapa jauh kau bisa pergi dengan nama tim yang sudah tidak berarti itu. Setelah selesai berbicara, dia langsung mengeluarkan 2 dokumen pemutusan kontrak, seperti yang disebutkan di atas. Kalau kau tidak mau menyerahkan nama tim, maka kita tidak perlu bekerja sama untuk selanjutnya. Melihat pemutusan kontrak, ekspresi Ristas berubah dan dia menoleh untuk melihat Kyle, manajer Kyle. Tidak peduli seberapa brilian tim World dulu dan berapa banyak klub yang memperebutkannya. Sekarang, tidak akan ada klub yang mau mengambil alih tim World tanpa Luyu. Jika Kyle mengakhiri kontrak dengan klub saat ini, maka, malam ini mungkin benar-benar menjadi pertandingan terakhir dalam karir mereka. Kyle melambaikan tangannya dan wajahnya tenang, seolah-olah dia sudah bisa menduga hasil ini. Dia tidak banyak bicara dan mengeluarkan pena untuk menandatangani dokumen pemutusan kontrak. Rex menyingkirkan salah satu dokumen, mencibir, dan berbalik untuk pergi. Maxi melirik Kyle dengan simpatik, manajer Kyle, aku ingin memberitahumu satu kalimat terakhir. Kalau seseorang terlalu keras kepala, dia pasti akan gagal. Kyle sama sekali tidak khawatir dan meletakkan pena dengan tenang, jangan biarkan masalah ini menghalangi kami untuk melakukan inspeksi pra-pertandingan. Wajah Maxi tenggelam dan dia berbalik untuk pergi. Ketika mereka benar-benar pergi, Ristas berkata dengan ragu-ragu, manajer Kyle, aku dengar dari tim sebelumnya bahwa klub sekarang sangat ingin mengakhiri kontrak denganmu karena Maxi merekrut Ben Frani. Aku tadinya tidak mau memberitahukan ini padamu, tetapi sekarang karena kau telah mengakhiri kontrak, aku pikir berita ini mungkin bisa membuatmu merasa sedikit lebih tenang. Kyle menjawabnya ringan, terima kasih banyak telah menghiburku. Cigui hanya berdiri di samping, tidak mau ikut campur dalam urusan internal tim. Namun, ketika dia mendengar nama itu, dia mengangkat alisnya, Ben Frani. Iya, Luyu melakukan pemanasan sebelum balapan, berpikir bahwa Cigui tidak mengenal orang ini dan menjelaskan, dia saat ini adalah pembalap nomor 1 di Liga Balap Internasional, 4 tingkat lebih tinggi dariku. Dengan begini, tentu saja klub mau melepaskanku untuknya, aku juga baik-baik saja. Kyle melirik Luyu, jangan terlalu menekan dirimu sendiri. Meskipun sekarang kekuatanmu tidak sebanding dengannya, bukan berarti kau tidak akan bisa menandinginya di masa depan. Cigui menjawab perkataan Kyle, tidak, Luyu cukup sebanding dengannya. Kalau dia adalah lawan terbesar di liga kali ini, maka selama Luyu bisa melaju dengan serius, Luyu bisa memenangkan posisi pertama. Mendengar kata-katanya yang penuh percaya diri, Kyle dan Luyu tidak bisa jika tidak bertanya-tanya. Ristas juga tidak bisa jika tidak bertanya, pelatih Cigui, kenapa kau begitu percaya diri dengan tim China? Kau melajulah dengan baik. Cigui berkata dengan tenang, aku pernah bertanding dengan Ben Frani dan keterampilan mengemudinya biasa saja. Luyu bisa hidup dengan sangat baik selama dia tidak terus menggunakan mentalitas peringkat kelimanya itu. Tanpa mentalitas seperti itu, mengalahkan Ben Frani akan jadi hal yang sangat mudah. Hanya, biasa saja, itu adalah pembalap nomor 1 dunia, Ben Frani yang disertifikasi oleh Liga Bangsa-Bangsa. Kyle, Luyu, dan Ristas terdiam mendengar kata-kata Cigui. Cigui bertepuk tangan, sama sekali tidak menyadari kata-kata mengejutkan yang barusan dia katakan itu. Dia lalu mendorong Luyu dan berkata, melajulah dengan baik, jangan biarkan obat yang kau minum bulan ini jadi sia-sia. Begitu dia menyebutkan tentang obatnya, wajah Luyu menyala dan dia langsung penuh semangat juang, tidak masalah. Aku akan menunjukkan tekad untuk memenangkan pertandingan ini. Tidak lama setelah itu, pertandingan resmi dimulai. Maxi dan yang lainnya duduk di rest area, menyaksikan Kyle mengantar Luyu dan tidak bisa menahan tawa. Maxi tersenyum, menoleh ke Rex dan berkata, terkadang, aku sangat mengagumi semangat pantang menyerah manajer Kyle. Jelas sangat memalukan untuk muncul, tapi dia masih mau mencoba. Rex menyaksikan Luyu duduk di dalam mobil dengan mata dingin, suruh Ben Frani bermain juga. Bisa menghancurkan Luyu secara langsung di babak kualifikasi bisa sangat meningkatkan reputasi tim kita. Maxi mengangguk dan berbalik untuk memberitahu Ben Frani. Awalnya, Frani tidak diatur untuk bermain di babak kualifikasi. Bagaimanapun, itu bukan pertandingan yang penting dan tidak perlu menggunakan pembalap andalan tim. Karena itu, ketika Frani mendengar permintaan Maxi, dia tercengang, dengan Luyu.
Bukankah dia hampir mati karena cedera serius bulan lalu? Mendengar itu, Maxi tersenyum, dia tampaknya sudah pulih, dia bahkan sudah siap untuk bermain. Ben Franny mengerutkan kening dan tidak percaya bahwa Lu Yu benar-benar sembuh. Tetapi karena itu adalah perintah dari tim, dia tidak bisa menolak. Ketika dia berada di lapangan dan melewati Lu Yu, Ben Franny berhenti dan berkata kepada Lu Yu, "Aku hanya akan menggunakan 2 tingkat kekuatan dalam pertandingan kali ini, kau bisa melewatiku." Lu Yu terkejut sejenak, lalu dia tidak bisa menahan tawa, "Aku juga pembalap peringkat kelima di dunia, apa kau yakin bahwa 2 tingkat kekuatan bisa mengalahkanku?" Ben Franny menatapnya dalam-dalam, "Kau tidak harus seangkuh itu, aku tahu kau terluka parah dan tidak mungkin untuk pulih sepenuhnya. Aku bukannya bersimpati atau ingin membantumu, hanya saja sangat memalukan untuk menang dari pembalap yang sedang cedera." Lu Yu menjawabnya lagi, "Kebetulan sekali, aku juga tidak ingin menang dari seseorang yang tidak ingin memberikan kekuatan penuhnya, jadi sebaiknya kau melaju dengan benar." Melihat Lu Yu yang begitu keras kepala, Ben Franny semakin mengernyit. Dia tidak perlu repot-repot membujuknya lagi dan langsung berjalan ke mobilnya. Maxi sudah menunggu di sana. Melihat Ben Franny datang, dia berkata, "Tim kita bisa mengalahkan tim World atau tidak, semuanya tergantung padamu." Ben Franny mengangguk, "Aku akan melakukan yang terbaik." Karena kata-kata Lu Yu yang seperti itu, dia tidak perlu menunjukkan belas kasihan lagi. Segera, semua mobil tim bersiap berada di posisinya dan dengan aba-aba mereka semua bergegas melaju seperti anak panah. Suasana di lapangan juga menjadi lebih intens saat permainan berangsur-angsur menjadi lebih panas. Maxi telah kembali ke kursi manajer dan dia melihat mobil Ben Franny memimpin, dia tersenyum bangga, "Wakil Presiden Rex, ketika Ben Franny menghancurkan Lu Yu kali ini dan memenangkan posisi pertama, nanti kau bisa mencari muka di depan pemilik klub." Rex mengangguk, "Selama situasi ini telah berakhir, aku dan kau bisa berurusan langsung dengan bos." Faktanya, saat ini pemilik dan pemegang saham klub tidak terlalu mendukung rencana mengeluarkan Lu Yu dari klub yang bertujuan untuk memberi dukungan penuh pada Ben Franny. Apa yang baru saja terjadi? Rex dan Maxi lah yang bersama-sama menjamin bahwa setelah mereka merekrut Ben Franny ke dalam tim, hal itu tidak hanya membuat tim mereka menjadi lebih terkenal daripada tim World, namun juga membuat klub mereka menjadi pemimpin di dunia balap. Selain itu, Lu Yu mengalami kecelakaan besar dan terlihat tidak mungkin untuk bisa kembali lagi. Barulah pemilik dan pemegang saham mau melepaskan Lu Yu dan tim World, serta setuju untuk merekrut Ben Franny dengan mengeluarkan banyak uang. Jadi dalam pertandingan kali ini, Maxi dan Rex juga mendapat banyak tekanan. Jika Ben Franny tidak bisa mendapatkan posisi pertama, mereka tidak bisa bernegosiasi dengan atasan. Tapi sekarang, melihat Ben Franny yang berada jauh di depan, Maxi dan Rex merasa lega. Rex berkata sambil tersenyum, "Ini bukanlah penghinaan bagi tim World karena kalah dari pembalap nomor 1 dunia." Mendengar dia mengatakan ini, semua orang tertawa kecuali belasan pembalap yang telah keluar dari tim World sebelumnya. Para pembalap itu menatap arena dengan prihatin. Meskipun mereka memilih untuk meninggalkan tim World demi masa depan mereka, namun mereka tidak bisa jika menertawakan Lu Yu seperti yang lain. Saat mereka melihatnya, ada salah satu pembalap tiba-tiba berkata, "Hei, cara Lu Yu melaju. Kenapa agak berbeda dari biasanya?" Ketika dia mengatakan ini, semua orang segera menoleh untuk melihat mobil Lu Yu. Mereka semua melihat bahwa dalam sekejap, Lu Yu tiba-tiba mengubah gaya melaju malasnya yang biasa, menjadi seperti citah yang terbangun dan bergegas melaju ke depan. Hanya dalam 1 detik, jaraknya hampir 50 meter dari mobil Ben Franny. Bahkan dia bisa memperpendek jarak mereka dengan sangat cepat. Ekspresi Maxi dan Rex tiba-tiba berubah. Metode balap macam apa ini? Kenapa kami tidak pernah tahu sebelumnya? Tidak, yang paling penting adalah, apa tubuh Lu Yu benar-benar sudah pulih sampai bisa menahan persaingan yang begitu ketat? Tapi, bagaimana mungkin? Maxi berkata, "Tidak masalah, Ben Franny masih memiliki waktu lebih dari 5 detik di depan Lu Yu dan garis finish ada di depan. Selama dia bisa melewati itu." Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia melihat mobil Lu Yu melaju kencang lagi dan langsung berada tepat di belakang mobil Ben Franny. Setelah mata Maxi dan yang lainnya bereaksi, Lu Yu sudah berada di depan Ben Franny. Dalam sekejap, seluruh arena menjadi sunyi senyap. Baik penggemar Lu Yu dan penggemar Ben Franny dikejutkan oleh kecepatan yang tidak bisa tertangkap oleh mata mereka. Mereka semua tidak bisa mengeluarkan suara untuk waktu yang lama. Bahkan kedua komentator itu tertegun sejenak sebelum tiba-tiba bereaksi dan berteriak dengan suara serak, "Apa yang baru saja terjadi? Apa yang baru saja terjadi? Tolong perlambat pemutaran rekaman tadi 10 kali. Tidak, putar ulang di layar lebar 20 kali lebih lambat. Aku tidak sabar untuk tahu apa yang baru saja Lu Yu lakukan." Sutradara yang bertanggung jawab atas siaran langsung juga jelas berpengalaman. Saat komentator membuka mulutnya, dia sudah menyuruh orang memutar ulang adegan yang terjadi hanya dalam 1 detik di layar lebar. Setelah melambatkan 20 kali, semua orang akhirnya melihat pertarungan sengit antara Lu Yu dan Ben Franny. Mereka semua melihat Lu Yu mempercepat dan mengejar mobil Ben Franny dalam sedetik dan reaksi Franny juga sangat cepat. Saat Lu Yu mengejarnya, dia menyesuaikan arah mobil dan mencoba memblokir semua jalur di depannya.
Tapi tepat setelah dia berbelok ke kiri, Lu Yu tidak menyalip di sisi kanan seperti yang dia duga, tapi langsung dari sisi kiri. Ban menggesek batu pembatas dan melayang melewatinya. Belokan itu seharusnya bisa membuatnya berguling, tetapi gesekan antara roda dan pagar batu mengimbangi dampaknya. Hanya dalam 1 detik yang kebanyakan orang bahkan tidak bisa bereaksi, Lu Yu dan Ben Franny telah bertarung sebanyak 2 kali atau bahkan lebih dan akhirnya Lu Yu bisa melampaui Franny. Meledakkan penonton. Ini sangat menarik dan dapat masuk ke dalam 5 pertarungan teratas tahun ini. Terutama godaan dan penyalipan terakhir Lu Yu ke mobil Ben Franny, yang langsung meledakkan penonton. Semua penggemar Lu Yu dan orang yang lewat di antara para penonton tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri. Mata mereka mengikuti kendaraan Lu Yu dengan cermat dan mereka mengeluarkan sorakan yang memekakkan telinga. Di tengah sorak-sorai penonton, Lu Yu melewati garis finish di urutan pertama. Ben Franny menempati posisi kedua, mengikuti Lu Yu. Penggemar Tim World di lapangan mengangkat bendera Tim World tinggi-tinggi dan menyoraki nama Tim World dan Lu Yu. Penggemar Ben Franny terdiam. Untuk sementara, hanya terdengar suara seperti, Tim World Raja Tanpa Mahkota, dan, Lu Yu, aku mencintaimu, di seluruh arena. Benar-benar berbeda dari sorakan yang meledak di antara para penonton, di sisi Maxi dan Rex suasana turun ke titik beku. Tidak satu pun dari keduanya yang mengucapkan sepatah kata pun dan yang lainnya tidak berani bernapas. Baru setelah mobil Lu Yu meninggalkan garis finish dan kembali ke timnya, Rex menarik napas dalam-dalam dan berbalik untuk bertanya kepada Maxi, apa yang kau katakan tentang Lu Yu yang sama sekali tidak berguna dan benar-benar tidak dapat berpartisipasi dalam pertandingan? Maxi terdiam. Dia benar-benar tengah diliputi ketakutan dan tidak bisa berkata-kata. Kenapa? Lu Yu telah tinggal di klub selama bertahun-tahun, tetapi dia selalu berada di peringkat kelima di dunia. Bahkan jika tubuhnya benar-benar pulih sepenuhnya, tidak mungkin baginya untuk meledak menjadi kekuatan yang lebih kuat dari Ben Franny. Belasan pembalap yang meninggalkan Tim World sebelumnya, juga terdiam cukup lama. Bukankah dulu sebaiknya kita tidak pergi? Ungkapan penyesalan dari seseorang. Jika mereka tidak pergi, mereka akan tetap menjadi pembalap pertama dari tim dunia yang sangat brilian, daripada menjadi pengganti tim kedua seperti sekarang. Mereka hanya duduk di bangku dan menunggu kesempatan. Keheningan yang panjang. Orang yang mulai memprovokasi mereka untuk pergi dari tim sebelumnya melontarkan kalimatnya, jangan lupa, klub telah memutuskan kontrak dengan Tim World, tidak peduli seberapa bagus Lu Yu, tanpa klub dan rekan satu tim lainnya, dia hanya bisa menunjukkan kemampuannya di babak kualifikasi. Ini benar juga, semua orang akhirnya merasa sedikit lebih tenang. Di pihak tim Kyle, tidak lama setelah Lu Yu kembali Ristas juga kembali. Dia melaju di urutan kelima, itu sama sekali tidak buruk. Begitu dia kembali, Ristas bergegas ke arah Lu Yu dengan penuh semangat, Lu, kau luar biasa. Apa kau dengar itu? Semua penonton menyatakan cintanya padamu. Sebelumnya, dia khawatir dia telah memilih tim yang salah, tetapi sekarang tampaknya dia adalah satu-satunya yang telah memilih tim yang benar. Lu Yu tersenyum dan menatap Chi Gui yang duduk di samping dengan ekspresi tenang, semuanya diajarkan oleh Kak Chi. Chi Gui menjelaskan, belokan itu barusan karena Franny pengecut. Jadi, dia tidak berani untuk berbalik lagi, kalau tidak kau yang akan tersingkir. Setelah mendengarkan Chi Gui, dia menunjukkan kesalahannya. Lu Yu menggaruk kepalanya dengan malu dan berkata, aku terlalu gegabah tadi, aku akan lebih memperhatikannya di masa depan. Saat mereka berdua berbicara, Kyle datang dengan kegembiraan di wajahnya. Lu Yu tidak hanya mengejutkan orang lain, tetapi Kyle juga ikut terkejut. Lagi pula, Lu Yu dulu sepanjang waktu hanya bermalas-malasan. Setiap kali dia mendapatkan peringkat kelima, dia sudah puas dengan itu. Lu Yu belum pernah melihat kekuatannya yang sebenarnya. Kyle tidak menyangka akan sangat luar biasa ketika segelnya dicabut hari ini. Kyle menepuk bahu Lu Yu, kau sudah bekerja keras hari ini, kita istirahat dulu dan bersiap untuk pertandingan resmi dalam beberapa hari. Lu Yu mengangguk, berganti pakaian, dan berjalan keluar bersama Chi Gui, Kyle, dan Ristas. Ketika hendak keluar, dia melihat Ben Franny menunggu di sana. Pembalap untuk pertandingan resmi. Franny masih mengenakan setelan balap biru. Melihat Lu Yu mendekat, dia berdiri tegak dan hendak berbicara, namun tiba-tiba dia melihat Chi Gui berjalan di samping Lu Yu dan dia terkejut. Segera, Franny tersenyum dan menggelengkan kepalanya, bagaimana aku bisa lupa, dia adalah pelatih timmu. Benar saja, ketakutan yang sudah familiar yang terasa seperti didominasi oleh sesuatu bukanlah ilusiku saja. Aku akan menantikan pertandingan denganmu dalam balapan resmi. Lu Yu tersenyum, aku juga. Setelah itu, Franny menyapa Chi Gui, Kyle, dan Ristaswe, lalu kembali ke timnya. Saat kembali ke klub, begitu Maxi dan Rex memasuki kantor sebuah dokumen tebal dibanting. Maxi sama sekali tidak berani bersembunyi, jadi dia menerimanya dengan pasrah dan hampir menangis. Namun, dia hanya bisa menahan rasa sakit dan menjelaskan kepada pria di belakang meja, Bos, hari ini murni kecelakaan, Ben Franny yang salah menghitung kekuatan Lu Yu dan bertindak ceroboh. Ketika pertandingan resmi selesai, dia pasti bisa menghancurkan Lu Yu. Rex juga berkata dengan cepat, ya, dan Tim World telah mengakhiri kontrak dengan klub kita, itu sudah tinggal nama saja. Pertandingan resmi berikutnya akan dinilai berdasar pada kinerja seluruh tim.
Lu Yu sendirian dia sama sekali tidak dapat memenuhi itu. Sebenarnya, tidak apa-apa jika dia tidak menyebutkan masalah ini. Namun, ketika dia menyebutkannya, pemilik klub langsung menjadi lebih marah, hanya tinggal nama. Setelah malam ini, apa kau masih tidak percaya bahwa semua klub dengan kekuatan yang cukup akan memberikan penawaran kepada Team World? Bahkan selama Kyle dan Lu Yu bersedia menandatangani kontrak, mereka akan langsung mengirim semua pembalap terbaik dari klub mereka ke Team World. Sebagai pemilik asli Team World, bos klub tahu lebih baik daripada siapapun tentang manfaat yang dapat diciptakan oleh tim ini untuk klub. Jika bukan karena cedera serius Lu Yu dan tidak mungkin baginya untuk berpartisipasi dalam pertandingan lagi, bos klub juga tidak akan setuju untuk mengakhiri kontrak dengan Team World. Ketika dia melihat pertandingan malam ini, dia sangat menyesalinya dan karena itulah dia langsung menanyai Maxi dan Rex. Rex dan Maxi mengerutkan leher mereka ketika mereka dimarahi dan dengan cepat menjelaskan, tidak, berita tentang cedera serius Lu Yu telah menyebar ke seluruh dunia balap. Bahkan jika dia tampil bagus malam ini, klub lain tidak akan berani gegabah. Setidaknya kita harus menunggu sampai balapan resmi selesai untuk memastikan bahwa Lu Yu benar-benar kembali ke puncaknya sebelum mengambil tindakan. Pada saat Lu Yu memasuki rumah sakit, klub lain mengirim orang untuk bertanya, secara terbuka atau terselubung, sampai berkali-kali. Ini bukan hal yang aneh di industri balap. Bahkan jika ada masalah dengan pembalap unggulan dari klub lain, mereka akan mengirim orang untuk menanyakan situasinya. Lu Yu benar-benar pulih dari cedera serius hanya dalam 20 hari. Ini sangat tidak manusiawi dan tidak akan ada klub yang berani terburu-buru. Ini juga salah satu alasan Maxi dan Rex percaya diri. Selama mereka bisa bertahan di Liga Global, pertandingan utama tahun ini telah berakhir. Bahkan jika Team World benar-benar menandatangani kontrak dengan sebuah klub, mereka dapat menggunakan hasil pertandingan ini untuk meningkatkan musim setengah tahun berikutnya. Jadi, reputasi tim Maxi benar-benar akan melampaui Team World. Dengan cara ini, bahkan jika Team World bangkit lagi tahun depan, itu tetap tidak akan bisa mengguncang tim Maxi. Qi Gui, Lu Yu, dan yang lainnya meninggalkan arena dan kembali ke tempat tinggal sementara mereka. Sebelum pergi, Qi Gui bertanya dengan santai, bagaimana persiapanmu untuk pertandingan resmi? Selanjutnya 471 klub DEATH.